Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Ya, saya salah satu tim digital strategis di Akademi Bisnis Digital. Nah, jadi saya yang akan menemani Bapak Ibu semua di dalam training Facebook Ad Ascenso selama 2 hari ke depan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di training Facebook Ad Ascenso, ya, yang mana training Facebook Ad Ascenso ini merupakan salah satu training yang kurikulumnya tertinggi saat ini di Akademi Bisnis Digital. Nah, kenapa dikatakan tertinggi? Ya, karena di training Facebook Essential ini kita tidak hanya belajar beriklannya saja, melainkan kita juga akan belajar membuat website, belajar membuat pixel, kita juga akan belajar cara follow up dan sebagainya ya, cara iklan dan sebagainya. Nah, setelah di video sebelumnya dijelaskan oleh Mas Fahmi Auditia ya, tentang apa saja yang harus teman-teman siapkan untuk mengikuti training Facebook Ad Ascenso ini. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan ke tutorial berikutnya, yaitu cara membeli hosting dan domain. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa harus membeli hosting dan harus membeli domain? Karena kita akan beriklan, praktek iklan menggunakan salah satu objektif tertinggi saat ini di Facebook Ad, yaitu conversion. Nah, kenapa dikatakan conversion ini sebagai objektif tertinggi? Karena dengan conversion ini kita bisa men-tracking atau indikator iklan kita itu bisa sampai level landing page ya. Yang mana kita bisa tahu nih berapa jumlah pengunjung landing page-nya, berapa banyak orang yang klik tombol di dalam landing page dan usianya berapa, kemudian tinggal di mana, ya. Jadi kita bisa tahu itu semua. Ya. Atau gendernya apa itu kita bisa tahu ya. Nah, karena kita akan beriklan menggunakan conversion, dan conversion ini memerlukan yang namanya kode pixel, dan kode pixel ini harus dipasang di dalam landing page, maka kita harus membuat landing page sendiri atau membuat website sendiri. Nah, karena kalau kita menggunakan landing page yang ada di dashboard itu kita tidak bisa menanamkan pixel, sehingga kita tidak bisa memberikan menggunakan objektif conversion. Nah, jadi kita harus membuat landing page sendiri. Nah, langsung saja ya. Apa aja yang harus teman-teman siapkan? Yang pertama yaitu hosting, kemudian yang kedua ada domain. Jadi apa itu hosting ya? Hosting itu merupakan ya, kalau dianalogikan ya, jadi hosting itu ibaratnya sebagai rumahnya, rumah tempat kita menyimpan file-file website kita. Ya. Nah, kemudian ada juga domain. Nah, domain ini sebagai alamat menuju ke rumah tersebut. Jadi ibaratnya domain ini merupakan penunjuk arah ke alamat rumah. Misalkan teman-teman mau mengunjungi rumah saudara ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih alamatnya di mana, jalannya kemana ya. Nah, jadi sederhananya analoginya kalau kita analogikan, domain ini ibaratnya seperti alamat menuju ke rumah tersebut. Nah, contoh, ketika teman-teman ingin mengunjungi website Akademi Bisnis Digital. Nah, maka alamat yang teman-teman masukkan di situ yaitu akademibisnisdigital.com. Nah, itu adalah alamat menuju ke website Abdi ya, atau website Akademi Bisnis Digital. Nah, atau mungkin ketika teman-teman ingin mengunjungi dashboard membership. Nah, ketika teman-teman ingin mengunjungi dashboard, maka teman-teman di situ bisa mencarikan alamatnya yaitu dashboard.abdi.app. Nah, itu adalah alamat menuju ke rumahnya. Nah, kemudian setelah domain ada lagi yang namanya landing page. Nah, apa itu landing page ya? Jadi landing page ini merupakan tokonya ya, toko online kita, toko di mana tempat kita berjualan. Nah, setelah tadi kita punya punya rumahnya, kemudian ada alamat menuju ke rumahnya. Nah, sekarang kita membuat tokonya yang akan kita buat besok di dalam training Facebook Ad Ascenso. Nah, di Indonesia sendiri penyedia hosting itu cukup banyak ya. Salah satunya ada Niaga Hoster, kemudian ada Nata Network, ada Dewa Web, ada Rumah Web, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di video kali ini saya akan mencontohkan salah satunya yang biasa saya gunakan, yaitu Niaga Hoster. Kenapa Niaga Hoster? Karena dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya ya, dari beberapa training ke belakang, Niaga Hoster ini merupakan salah satu hosting yang cukup stabil ya. Jadi jarang sekali saya menemui down dari servernya.
Nah, kemudian kapasitas memorinya yang diberikan ketika kita membeli hosting itu cukup besar ya. Jadi kita nggak ketakutan websitenya lemot, nggak ketakutan cepat penuh memorinya. Bahkan ada juga yang unlimited. Nah, kemudian dari sisi pelayanan ya, dari sisi pelayanannya Niaga Hoster ini cukup memuaskan karena ditambah lagi servisnya itu 1 kali 24 jam ya, atau 7 kali 24 jam dalam 1 minggunya. Nah, jadi ketika teman-teman nanti mengalami kendala atau ada masalah di dalam install WordPress, di dalam membuat landing page dan sebagainya, teman-teman nanti bisa langsung tanya ke customer service-nya, yang mana itu bisa teman-teman tanya jawab dalam 24 jam. Kapanpun teman-teman tanya itu pasti jawab ya. Dan responnya cukup cepat. Biasanya kurang lebihnya paling lama itu sekitar 5 menitan. 5 menit itu sudah dibalas lagi chatnya. Kemudian dari sisi kecepatan websitenya, ya Niaga Hoster ini merupakan salah satu website dengan speednya yang salah satu hosting ya yang menyediakan hosting dengan kecepatan yang cukup tinggi. Oke ya, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama silakan teman-teman ya klik link di bawah video ini ya. Nah ini ya ada link Niaga Hoster. Silakan teman-teman klik. Nah di sini teman-teman akan diarahkan ke landing page dari Niaga Hoster. Nah ini adalah tampilan home dari Niaga Hoster. Nah untuk membeli hosting teman-teman silakan langsung saja scroll ke bagian bawah ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan hosting. Yang pertama ada hosting bayi, ya ini merupakan salah satu hosting termurah ya, yang mana biayanya 10.000 per bulan. Kemudian ada hosting pelajar ya. Ini hosting pelajar ada diskon 34% jadi 40.000 ya dari 60.000. Kemudian ada paket personal, ada diskon 75% dari 106 menjadi 26.500 per bulannya. Dan kemudian di sampingnya ada paket bisnis, yaitu ada diskon juga nih 42% dari 147.000 menjadi 85.000. Nah, di sini saya akan sedikit mencontohkan apa sih perbedaannya antara paket bayi, kemudian paket pelajar, paket personal dan paket bisnis. Yang pertama kita lihat di sini dari fitur-fiturnya, perbedaan dari fiturnya cukup kelihatan banget ya. Di sini fiturnya yang bayi ini sedikit, kemudian ke pelajar semakin banyak, ke personal makin banyak dan ke bisnis makin banyak. Nah, di sini perbedaannya teman-teman dari sisi disknya ya atau memori, kapasitas memori dari yang bayi ini itu hanya 500 MB. Jadi teman-teman cukup terbatas ya memorinya. Kalau misalkan teman-teman nanti membuat websitenya atau landing page-nya banyak, itu kemungkinan bisa lemot juga karena kapasitasnya sedikit. Kemudian di sampingnya di sini ada yang paket pelajar. Nah, untuk paket pelajar ini space-nya atau memorinya itu unlimited. Jadi teman-teman bisa bebas nanti membuat berapapun landing page-nya ya. Itu bebas. Jadi nggak bakal ada istilah penuh, nggak bakal ada istilah lemot dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada yang personal dan bisnis juga unlimited. Kemudian di sini yang unlimited bandwidth ini juga sama, bandwidth-nya unlimited, database-nya unlimited ya. Kemudian di sini, nah perbedaannya di sini ada tambahan unlimited POP3 email ya. Ini unlimited dan unlimited juga untuk database-nya. Nah, kemudian di sini yang bayi ini hanya untuk satu domain. Nah, sedangkan yang pelajar ini bisa 10 domain. Nah, sedangkan yang personal, teman-teman di sini bisa menggunakan domain sebanyak mungkin ya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin membuat atau membuat landing page yang lain atau website yang lain, teman-teman bisa menambahkan domain yang lainnya dan itu tidak terbatas ya atau unlimited. Kemudian di sampingnya yang bisnis apalagi ya. Kemudian di yang bayi ini ada instant backup ya. Ini bisnis, kemudian pelajar dan personal juga sama. Oh di bisnis ini ada malah magic auto backup ya dan restore. Kemudian ada unlimited SSL gratis selamanya ya. Nah, yang pelajar juga sama, yang ini juga sama ya, personal dan yang bisnis. Kemudian di sini ada free premium course ya. Nah, ini semuanya ada ya. Free premium course ini juga ada, ini juga ada. Kemudian yang selanjutnya di sini ada spam assassin mail protection. Nah, kemudian di sini juga ada
spam assassin protection, kemudian ada prioritas layanan support. Nah, saya di sini coba lihat detail fiturnya ya. Nah, di bawah kita lihat lagi. Nah, di sini jumlah websitenya yang bayi itu maksimal 1, yang pelajar 10, dan yang personal itu unlimited ya. Jumlah email ini maksimal 1, yang lainnya unlimited. Kemudian garansi 30 hari, unlimited subdomain atau paket domain, unlimited bandwidth, MySQL ya. Kemudian di sini ada cPanel, ada SSL juga gratis ya. Nah, kita lihat lagi di bawah fitur kecepatannya ya. Di sini ada lead speed, enterprise, WordPress accelerator, HTTP 3, kemudian network speed ya, gratis CDN. Kemudian cegah downtime dan keamanan. Di sini juga sudah disiapkan untuk security-nya. Nah, kemudian ya. Nah, ini yang keunggulan dari Niaga Hoster. Jadi ada layanan support terbaik 24/7 ya, atau 24 jam selama seminggu ya. Ini benar-benar 24 jam. Jadi kapanpun teman-teman nanti ketika mau konsultasi itu enak banget. Nah, di sini teman-teman ada beberapa pilihan yang lainnya ya. Nah, untuk yang personal, enaknya di sini kita bisa menggunakan akses SSH, kemudian untuk PHP-nya, PHP-nya support dari 5.2 sampai 7.3. Kemudian ada data MySQL, kemudian FTP ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini bisa WordPress cloning juga ya, bisa WordPress transfer tool, auto update, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke ya. Di sini saya akan mencontohkan salah satunya yang paket personal. Kenapa personal? Karena di sini ada diskon cukup besar ya, 75% dari 106.000 menjadi 26.563 rupiah per bulannya. Oke, silakan teman-teman langsung saja klik pilih hosting. Nah, di sini Niaga Hoster menawarkan 4 paket ya. Ada paket 6 bulan, paket 1 tahun, paket 2 tahun, dan paket 3 tahun. Di sini untuk perbedaannya, yang paket 6 bulan itu harganya 700.000 ya, cukup mahal karena di sini tidak ada diskon. Nah, untuk paket yang 1 tahun ini ada diskon menjadi 53.000 ya, menjadi 637.000, malah jatuhnya yang ini malah lebih murah. Nah, kemudian ada yang paket 2 tahun ya, ini diskon juga 50%. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli 2 tahun itu cukup mengeluarkan budget 1.200.000 ya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada paket diskon 3 tahun. Nah, ini lumayan luar biasa ya. Karena diskonnya 75% ya. Jadi dari yang seharusnya teman-teman mengeluarkan 3 juta, di sini teman-teman hanya mengeluarkan 956.000 ya untuk 3 tahun. Untuk langganan selama 3 tahun. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk membeli untuk yang 3 tahun ya. Teman-teman bisa klik aja di bagian kolomnya, silakan dipilih yang mana aja ya, disesuaikan ya. Saya di sini akan mencontohkan yang 3 tahun misalkan. Nah, di sini nih ya. Nah, ini enaknya di Niaga Hoster. Kita mendapatkan paket gratis domain juga. Misalkan nih, teman-teman beli hosting ini ya, teman-teman mendapatkan gratis domain. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan nama domainnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman tidak harus membayar lagi ya domainnya karena diberikan gratis. Tapi yang gratis itu di sini ada ketentuannya. .com, .net, org, kemudian info, SCHID, ORID, ACID, Web ID, XYZ, website, site, online, dan Converse ID ya. Nah, selain yang ini itu berbayar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan gratis domain, gunakan yang TLD ini ya, atau domain ini. Misalkan di sini saya akan mencontohkan misalkan toko herbal Mas Wahyu ya. Oh ya, untuk nama domain ini pastikan teman-teman gunakan nama domain yang general ya. Ini mungkin sudah dijelaskan sama Mas Fahmi Auditia di video sebelumnya, tapi saya mengingatkan kembali. Nah, untuk nama domain pastiin teman-teman tidak menggunakan nama Essenso ya. Tidak menggunakan kata Essenso di dalam domainnya. Ya, pastiin teman-teman pilih domain yang general, maksudnya
Kenapa yang general? Yang pertama teman-teman nanti bisa digunakan untuk iklan, karena kan kita kan nanti produknya akan banyak nih ya di Abdi itu atau di Essential itu, nanti kedepannya akan makin banyak lagi produknya. Sekarang aja udah banyak, ada apalah, ada bahkan sekarang ada IO ya, essential oil, ada madu, ada Seraples, kemudian merchandise, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi ketika teman-teman nanti menggunakan nama yang general, teman-teman bisa mengiklankan semua produk langsung ya. Kalau misalkan teman-teman nanti melanggar ya, itu akan kena sanksi ya. Sanksinya maka domain teman-teman nanti akan di take down atau akan dihapus ya. Jadi ketika nanti teman-teman ketahuan nih menggunakan nama Essential di domainnya, misalkan Essential Wahyu ya, itu nanti ketika ketahuan maka domain teman-teman akan di take down atau akan dihapus dari internet ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman memilih nama domain, pastiin pilih nama domain yang general. Nah, gimana sih Mas caranya kita memilih nama domain ya? Itu banyak ya, bisa itu menggunakan nama, bisa itu menggunakan brand ya. Kalau misalkan kita udah punya brand sendiri boleh tuh, misalkan saya punya toko nih, namanya toko toko herbal Mas Wahyu ya, boleh ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan keyword ya, misalkan nih teman-teman cari dulu di Google atau mungkin di Google Planner ya, kalau yang sudah biasa berikan menggunakan Google Ads ya, di situ teman-teman bisa mencari kata kuncinya, misalkan produk herbal. Nanti akan muncul beberapa kata kunci. Nah, itu bisa teman-teman gunakan ya. Oke, di sini contohnya ya, misalkan toko herbal maswahyu.com ya. Lalu setelah teman-teman masukkan nama domainnya, silakan teman-teman klik cek domain. Nah, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini itu artinya domainnya masih tersedia. Kalau misalkan nanti teman-teman di sini misalkan seperti ini ya, saya coba toko herbal aja. Ketika dicek domain, kemudian di sini tidak tersedia, itu artinya domain ini sudah ada yang menggunakan ya. Jadi silakan teman-teman gunakan nama domain yang lainnya. Jadi jangan menggunakan yang ini karena ini kan tidak tersedia ya. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, di sini saya mencontohkannya toko herbal Mas Wahyu ya. Nah, seperti ini. Toko herbal Mas Wahyu. Oke, nah pastiin teman-teman nanti cek lagi nih ejaannya, takut ada yang salah ya. Cek lagi ya, seperti ini. Oh, ini udah benar. Kalau sudah benar, silakan klik cek domain ya. Lalu klik tambahkan ke chart. Oke. Nah, ini sudah berhasil kita masukkan ke dalam chart ya, atau ke dalam keranjang. Nah, di sini personal, ini adalah paket hosting personalnya, yaitu tadi 956.000 ya, yang 3 tahun. Di sini ada nama domainnya gratis ya, 0 rupiah, karena menggunakan domain-domain yang gratis. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di halaman ini langsung aja teman-teman klik lanjutkan ya, jadi gak harus klik lagi menu-menu yang lainnya. Jadi langsung saja klik lanjutkan. Nah, di halaman ini silakan teman-teman pilih metode pembayaran. Di sini ada pembayaran secara otomatis dan ada transfer manual. Tapi saran saya, kalau memang teman-teman punya virtual account ya, lebih baik teman-teman gunakan virtual account. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya virtual account, ya udah gunakan saja transfer manual. Kalau misalkan teman-teman menggunakan virtual account itu biasanya proses aktivasinya itu lebih cepat. Jadi kalau memang punya virtual account, saran saya gunakan virtual account aja agar verifikasinya lebih mudah dan akunnya lebih cepat aktif ya. Jadi ketika menggunakan virtual account ini biasanya langsung aktif. Beda lagi ketika kita transfer manual, itu biasanya agak lama prosesnya. Oke, setelah teman-teman pilih metode pembayarannya, silakan teman-teman di sini pilih belum punya akun ya. Kemudian masukkan emailnya, misalkan. Kemudian di sini masukkan juga passwordnya ya. Pastiin passwordnya mudah diingat karena ini password yang akan teman-teman gunakan ketika nanti teman-teman login ke dashboard hostingnya ya. Jadi nanti akan dapat dashboard hosting juga. Jadi pastiin di sini menggunakan password yang benar dan
teman-teman pastikan ingat dengan passwordnya agar ketika nanti masuk ke hostingnya mudah. Kemudian di sini diisi nama lengkap ya. Oke, kemudian nama perusahaannya boleh dikosongkan, nama jalannya misalkan Jalan Kenanga. Lalu yang selanjutnya kota ya, misalkan Jakarta. Kemudian nomor HP-nya silakan diisi. Setelah ini silakan teman-teman klik check out sekarang. Nah, ini adalah halaman invoice dari order yang sudah kita buat tadi ya. Di sini ada kode invoice, kemudian ada kode pembayaran, dan ada nominal. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan virtual account, transfernya silakan langsung ke kode pembayaran ini. Jadi ini bisa di-copy kode pembayarannya, bisa copy paste langsung, nanti akan otomatis keluar nominalnya, dan kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan ini, itu akan langsung aktif akunnya. Oke ya, setelah itu nanti bisa klik konfirmasi di sini, atau bisa juga menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Oke, nah ini adalah panduan-panduan untuk teman-teman nanti untuk melakukan pembayarannya. Nah, setelah nanti teman-teman melakukan pembayaran, nanti silakan untuk masuk ke dashboard hostingnya, lalu mulai membuat instalasi WordPress-nya. Silakan teman-teman klik menu login di pojok kanan atas ya, yang sebelah sini, ya di sini ya. Kemudian silakan teman-teman masukkan email dan password yang tadi kita gunakan untuk mendaftar ya. Ini silakan dimasukkan. Di sini emailnya, di bawah sini passwordnya ya, yang tadi saya sarankan untuk dicatat. Oke, kalau sudah langsung saja klik login. Nah, setelah di halaman ini ya, ini adalah dashboard dari uh, akun Niaga Hoster Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada fitur chat nih di sebelah kanan bawah. Ketika nanti Bapak Ibu di sini mengalami kendala ya, mengalami masalah, Bapak Ibu nanti bisa langsung chatting dengan admin supportnya di sini. Nah, di sini admin supportnya 24 jam ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung chatting aja di sini, langsung klik percakapan baru ya. Ini ada beberapa admin yang lagi online ya, 1, 2, 3, 4, ada 6 admin yang lagi online malah. Nah, di sini ada keterangannya nih, tim biasanya menjawab kurang dari 5 menit. Jadi nanti teman-teman bisa lebih cepat ya kalau tanya di sini. Jadi ini kelebihannya dari Niaga Hoster ya. Jadi teman-teman bisa konsultasi kapanpun dengan tim admin supportnya, dan ketika teman-teman nanti ada kendala itu biasanya langsung dibantu ya, atau diberikan solusinya, atau langsung dibantu dari tim internal hostingnya. Oke ya. Nah di sini di bawah sini ada hosting atau layanan yang tadi kita beli ya, atau yang sudah tadi kita beli dan sudah kita transfer ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan akses ke sini ketika teman-teman nanti sudah transfer. Ketika teman-teman belum transfer, itu tidak bisa mendapatkan akses ke sini. Oke ya. Nah, di sini kalau misalkan menu ini gak muncul ya, teman-teman di sini bisa klik layanan Anda ya. Ini klik drop down sini, maka lalu klik hosting. Nah, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah teman-teman masuk di halaman ini, yang selanjutnya silakan teman-teman klik kelola hosting. Oke, nah di halaman ini silakan ya teman-teman, yang pertama kali harus teman-teman setting yaitu Let's Encrypt. Nah yang ini ya, tapi teman-teman bisa masuk dulu ke All Feature ya. Nah ini ya, cPanel, All Feature. Nah di sini silakan teman-teman cari ya, di kolom pencarian ini, di bar pencarian di atas ini ya. Nah di sini silakan teman-teman cari yang namanya Let's Encrypt. Nah ini dia, Let's Encrypt. Kemudian teman-teman cari nih domain mana yang tadi teman-teman sudah beli.
Nah, jadi nanti bisa dicari di sini. Nah, kemudian silakan teman-teman klik isu ya di sebelah kanan ini. Ketika teman-teman nanti login, biasanya cuma ada satu domain ya. Karena belinya juga cuma satu. Di sini bisa banyak karena saya belinya banyak. Langsung saja teman-teman klik isu ya di sini. Nah, ini nih ya. Klik isu. Nah, kemudian scroll ke bawah ya. Di sini ada HTTP dan DNS 01 ya. Silakan teman-teman pilih DNS 01. Oke. Kemudian lalu silakan teman-teman centang semua yang ada di wildcard ini ya. Termasuk yang ada di cPanel ini ya. Silakan dicentang semuanya. Lalu teman-teman klik isu. Nah, ini biasanya kadang-kadang teman-teman nanti gagal juga ya ketika isu ini kadang-kadang muncul tulisan merah atau peringatan merah. Itu gak apa-apa ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba muncul peringatan merah, silakan teman-teman ulangi aja ya prosesnya. Tadi masuk ke cPanel, kemudian di cPanel cari apa? Cari Let's Encrypt lalu diulangi lagi ya. Atau bisa juga nanti ketika nanti ada muncul tulisan merah di situ di bawahnya ada tulisan go back ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini artinya sudah berhasil ya. Tapi kalau misalkan di sini merah, itu artinya gagal ya. Nah, nanti teman-teman bisa klik go back di sini, lalu ulangi lagi langkah yang seperti barusan saya contohkan. Nah, sampai berhasil ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 kali masih gagal, silakan teman-teman langsung chatting ke customer service-nya ya. Silakan nanti teman-teman klik tombol chat di sini. Di sini lalu ceritakan, halo admin, saya mau install Let's Encrypt atau mau install SSL, tapi kok gagal terus ya. Nanti halamannya ininya ya, halaman di sini yang gagalnya teman-teman capture, lalu nanti upload ke admin. Ya, seperti itu ya. Adminnya admin hosting ya, bukan admin abdi. Oke. Nah, kalau sudah silakan teman-teman klik menu ini ya. Menu titik 9 ya di pojok kiri atas. Nah, di sini silakan teman-teman cari Softaculous ya. Softaculous di kolom pencarian ya, seperti biasa Softaculous. Atau teman-teman ketik aja SOFT. Nanti akan muncul Softaculous di bawahnya di sini nih ya. Langsung saja klik Softaculous. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman cari menu WordPress ya. Nah, silakan teman-teman arahkan kursor ke WordPress-nya, lalu klik di bagian yang ini ya. Kemudian di halaman ini langsung klik Install Now. Nah, di sini silakan pilih protokolnya, choose protokol. Saran saya di sini pastikan menggunakan yang HTTPS atau yang HTTPS www. Oke, saya di sini akan menggunakan yang HTTPS. Nah, kemudian untuk site name-nya kita ubah. Misalkan rumah herbal. Kemudian deskripsinya solusi sehat alami. Oh ya, di sini selain protokol, di sebelah kanan ada yang namanya indirectory. Indirectory ini pastikan dikosongkan ya. Pastikan dikosongkan, jadi jangan diisi. Kosongkan saja. Yang sebelumnya sudah kosong ya udah, gak apa-apa, biarin, lanjutkan saja. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang otomatis sudah terisi. Contohnya di Nata Network. Biasanya tiba-tiba di sini sudah otomatis terisi ada WP. Nah, bagi yang sudah terisi ada WP di sini, langsung saja dihapus. Dan kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah kita tadi menentukan protokol, kemudian menghapus indirectory, sekarang kita membuat admin, username. Nah, ini username ini yang akan kita gunakan ketika nanti kita login ke dashboard WordPress kita. Oke, sekali lagi, admin username ini yang akan kita gunakan untuk login ke dashboard WordPress kita nanti. Jadi, pastikan sambil dicatat ya. Username-nya langsung saja dicatat. Jadi ketika nanti mau login itu sudah tahu yang mana username-nya dan mana password-nya.
Dan username ini pastikan diganti, jangan menggunakan admin. Saran saya gunakan saja nama atau user-user apa saja yang biasanya Anda gunakan. Misalkan Wahyu 678910. Oke. Nah, kemudian passwordnya silakan diganti. Passwordnya pastikan menggunakan password yang kuat. Oke, minimal sampai seperti ini ya. Sampai hijau. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke bawah. Lalu klik install. Oke. Nah, kalau misalkan muncul pop-up seperti ini, langsung saja di save. Oke, kita tunggu beberapa detik. Biasanya tergantung dari sinyalnya. Kalau misalkan sinyalnya bagus, itu biasanya nggak nyampe 5 detik. Ataupun kalau misalkan sinyalnya lagi jelek, biasanya bisa sampai 1 atau bahkan 3-5 menit. WordPress-nya sudah terinstall, sudah sukses terinstall. Dan di sini ada 2 link ya. Link yang paling atas ini adalah link website utama kita, dan link yang bawahnya ini adalah link untuk masuk ke WordPress kita nanti. Setelah kita selesai install WordPress, langkah selanjutnya langsung saja klik link yang bawah ini. Nah, ini adalah tampilan dashboard kita. Kita sampai sini sudah berhasil membuat WordPress, menginstal WordPress. Oke, setelah sampai sini, langsung saja kita logout dari WordPress ini. Loh, kok logout, Mas? Oke, nanti saya kasih tahu setelah kita logout ya. Caranya langsung saja kita klik nama username-nya di atas sini ya, di pojok kanan atas, lalu klik logout. Nah, silakan masukkan username yang tadi sudah kita buat. Punya saya tadi Wahyu 678910. Kemudian masukkan juga passwordnya. Tadi passwordnya apa? Misalkan ini password saya. Oke, kalau sudah klik login. Ternyata passwordnya salah. Oke, klik lagi login. Masih salah ternyata. Oke, langsung klik login. Nah, ketika nanti muncul pop-up seperti ini, langsung saja save, langsung saja klik tombol save. Oke. Nah, kenapa tadi saya menyarankan Bapak Ibu untuk logout? Karena biasanya ketika kita install WordPress itu tidak muncul pop-up untuk menyimpan password atau username-nya. Makanya menyarankan Bapak Ibu untuk logout dulu, tujuannya agar yang pertama Bapak Ibu tahu yang mana username-nya dan tahu yang mana password-nya. Dan kita juga bisa langsung save password dan username-nya. Oke, kita lihat di atas ya. Di bar ini adalah link untuk masuk ke WordPress kita. Cara untuk masuk ke WordPress, yang pertama masukkan domainnya di sini, kemudian diakhiri slash atau garis miring wp dash atau strip admin. Saya ulangi lagi, nama domain diakhiri wp admin, wp strip admin. Oke? Sip ya. Kalau misalkan nanti saya instruksikan untuk masuk ke WordPress, jadi pastikan sudah paham yang mana link untuk masuk ke WordPress-nya. Oke? Kalau sudah, sekarang kita akan optimasi theme
WordPress kita. Kenapa menggunakan theme? Yang pertama, agar website kita nanti tampilannya banyak dilihat, kemudian kita juga tampilannya bisa lebih bagus lagi. Oke, silakan langsung saja arahkan kursor ke menu appearance di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini ada menu appearance, lalu klik themes, kemudian klik add new, lalu klik upload theme. Nah, di WordPress ini kita akan menggunakan salah satu theme premium, yaitu theme landing press, yang mana dengan theme landing press ini itu akan sangat membantu kita dalam membuat website atau landing page, dan itu akan sangat membantu ketika kita nanti akan memasang pixel, kemudian kita akan memasang kode remarketing dari Google Ads, atau mungkin nanti akan pasang GTM dari Google Ads dan sebagainya. Itu kita akan sangat terbantu karena di dalam landing press itu sudah ada menu-menunya untuk kita memasukkan kode pixel atau ID pixel, kemudian kita memasukkan kode remarketing dari Google dan sebagainya. Oke, kalau sudah di halaman ini, kita sekarang download dulu landing press-nya. Sekarang kita buka Telegram. Oke, sebentar. Kita buka Telegram. Sebentar ya. Sekarang kita buka Telegramnya. Oke. Lalu masuk ke channel Telegram. Nama channelnya yaitu Konten Training Facebook Ads Essential. Bagi yang belum masuk, silahkan masuk sekarang juga. Silahkan join ke Konten Training Facebook Ads Essential ini. Linknya sudah saya berikan di grup WhatsApp. Nah, setelah masuk di halaman ini, cari theme landing press. Nah ini ya, theme landing press. Kemudian klik kanan, lalu save file as ya. Silakan save di tempat yang Bapak Ibu bisa mudah untuk mencarinya ya. Pastikan Bapak Ibu tahu di mana tempat menyimpannya. Jangan sampai nanti ketika sudah di save tapi nggak tahu nyimpannya di mana. Oke? Kalau sudah di save, sekarang kita kembali lagi masuk ke dashboard WordPress kita. Kita masuk ke WordPress kita, ke Google Chrome. Oke. Nah, kemudian sekarang langsung saja klik tombol choose file. Oh ya, saya ulangi lagi, untuk masuk ke halaman ini, untuk masuk ke halaman themes tadi, yang pertama langsung saja arahkan kursor ke tombol appearance di sebelah kiri yang blok hitam ini, lalu klik themes, kemudian klik add new, lalu klik upload theme di atas ini. Yang sebelumnya nama tombolnya add new, sekarang berubah menjadi upload theme. Oke? Kalau sudah seperti ini, langsung saja klik choose file. Ini ya, klik choose file. Nah, kemudian setelah choose file, kemudian cari file landing press tadi, di mana Bapak Ibu menyimpannya. Sebentar ya.
Nah, kemudian cari file landing press-nya yang tadi sudah kita download. Kebetulan tadi saya sudah menyimpannya di file dokumen tempat biasanya saya menyimpan file-file penting. Oke, di sini saya sudah install ini ya, landing press wp-tem 3.0.1. Lalu klik open. Nah, setelah klik open, kemudian kita klik install now. Klik install now dan tunggu beberapa detik. Nah, ini kita sudah dalam proses install temnya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, tem install successful ya. Temanya sudah sukses terinstall. Sekarang kita langsung saja klik activate yang ini. Klik. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan kode lisensi. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi landing press ini merupakan salah satu tem premium atau tem berbayar. Nah, berhubung untuk proses instalasi landing press ini cukup rumit dan akhirnya kita memutuskan untuk landing press-nya kita sediakan dari pusat. Jadi, Anda tinggal membayar biaya maintenance ya, satu kali seumur hidup yaitu 50.000. Ya. Jadi, Bapak Ibu cukup membayar biaya maintenance satu kali hanya di awal saja dan berlaku seumur hidup untuk satu domain atau satu WordPress. Oke, saya ulangi. Bapak Ibu cukup membeli lisensi di awal saja, yaitu bukan membeli lisensi, tapi membayar biaya maintenance, yaitu 50.000 satu kali hanya di awal saja, dan itu berlaku untuk seumur hidup. Dan Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi setting-setting apapun, karena sudah kita settingkan, jadi nanti Bapak Ibu tinggal download filenya dari Telegram, lalu upload ke WordPress, kemudian lakukan aktivasi. Nah, untuk mendapatkan lisensi ini, silakan langsung saja hubungi admin di grup WhatsApp, lalu bilang seperti ini ke adminnya, chat ke adminnya seperti ini, halo admin, saya mau membayar lisensi landing press atau saya mau membeli lisensi landing press. Jadi nanti akan langsung dikasih lisensinya, nanti akan dikasih nomor rekening untuk transfernya. Oke, langsung saja saya kasih waktu 10 menit dari sekarang, langsung saja chat admin dan minta kode lisensinya, minta cara transfernya, kemudian minta lisensinya. Kalau sudah, oke, saya anggap sudah. Kalau sudah, langsung saja masukkan lisensinya ke sini, lalu klik activate. Sorry, ini lisensinya salah ternyata. Oke, kebetulan tadi saya sudah mengcopy lisensinya. Kita paste ke sini, lalu klik activate. Nah, lisensi sudah berhasil diaktifkan. Kalau sudah muncul halaman seperti ini, tandanya lisensi sudah aktif. Lihat di bawah, ini sudah aktif ya. Nah, setelah muncul halaman ini, di atas sini itu ada rekomendasi dari landing press. Jadi landing press di sini merekomendasikan plugin-plugin berikut, ada Elementor dan Classic Editor. Langsung saja klik tombol mulai install plugin. Yang ini ya, mulai install plugin. Langsung saja klik. Kemudian, setelah masuk ke halaman ini,
langsung checklist kotak yang di samping tulisan plugin, di samping menu plugin ada kotak kecil, ini ya, langsung saja dicentang. Kalau sudah, di atas plugin di sini ada menu yang namanya bug action. Ini langsung saja kita ubah, kita ganti menjadi install. Setelah itu kita klik apply. Dan proses instalasi akan segera berlangsung. Nah, proses instalasi sedang berlangsung. Ini biasanya membutuhkan beberapa menit saja, tergantung dari sinyal Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sinyalnya lagi bagus, bisa jadi nggak nyampe 1 menit sudah selesai. Atau sebaliknya, kalau misalkan sinyalnya justru jelek, itu bisa sampai 5 bahkan 10 menit ya. Tapi kalau misalkan udah 10 menit ternyata masih belum selesai, langsung saja nanti reload atau refresh halamannya, kemudian cek lagi di bagian sini di landing page, lalu klik install plugin. Di sini nanti akan muncul plugin-plugin tadi kalau misalkan belum terinstall. Tapi kalau misalkan nanti sudah terinstall, nama pluginnya tetap akan muncul di sini, tapi kotaknya tidak ada. Nah, kalau misalkan belum terinstall, nanti di samping nama pluginnya akan seperti tadi, akan muncul kotak-kotak yang bisa kita centang. Nah, ini nanti prosesnya kita tunggu sampai 9/9. Tergantung di awal berapa plugin yang kita install. Tadi kan saya install semua tuh, ada 9 plugin. Ini sudah sampai 6/9. Nah, ini sudah sampai 9/9. Itu artinya pluginnya sudah selesai kita install. Di sini ada keterangan all installation and activation have been complete. Semua instalasi dan aktivasi sudah selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.